Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, ikhwah manis ya. Ini bilangnya apa? Ikhwah manis, Ustaz? Manis-manis semua ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan semua hajat, cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam yang mulia ini, saya juga baru pertama kali ini bersua dengan kawan-kawan di Manis. Meskipun ada beberapa jamaah ini yang mungkin sudah kenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkenalan dan pertemanan kita meskipun masih di dunia maya, tapi tidak menghalangi dan cita-cita kita bahwa pertemanan ini mengantarkan kita kepada ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam yang mulia ini kita membahas tema yang biasanya kurang diminati sama generasi milenial, tapi sangat digandrungi oleh generasi kolonial. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu hadirin yang di malam ini hadir, ini termasuk generasi milenial apa kolonial ya? Kalau anak-anak muda tuh biasanya kajian anak-anak muda, Ustadz kita ada kajian malam ini. Oke, gimana kalau kita temanya husnul khotimah? Ustadz, kami masih mau hidup lebih lama Ustadz, masih panjang cita-cita dan harapan kami Ustadz. Janganlah langsung husnul khotimah katanya. Tapi kalau yang sepuh-sepuh nih, Masya Allah, Ustadz gimana cara mengejar husnul khotimah? Lebih ke situ ya. Padahal kematian itu kan tidak pandang usia. Mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau sudah sepuh, kalau sudah saatnya meninggal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu dia meninggal, nggak bisa diundur atau dimajukan, sudah pasti mati dia. Jadi siapapun pasti akan meninggal, berapapun usia kita. Cuma memang berdasarkan pengalaman, kebanyakan yang meninggal duluan itu yang mohon maaf, yang sudah lebih berusia biasanya. Meskipun ada yang muda meninggal dulu, ada, tapi kebanyakan yang lebih tua. Tapi itu semua tidak menghalangi kita untuk menyiapkan diri menghadapi kematian itu. Maka yang kita kejar adalah mati dalam kondisi yang baik, sedang mengerjakan kebaikan, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dan kalau bisa bersama dengan orang baik. Itulah makna husnul khatimah. Jadi husna atau husnu itu baik, bagus. Al-khatimah penutupan. Jadi husnul khatimah itu adalah penutupan yang baik.
Kapan seseorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah? Paling tidak dua. Kalau dia dalam kondisi beriman dan muslim, itu sudah husnul khatimah. Makanya Allah wanti-wanti betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Allah nggak bilang mukminun. Allah nggak bilang muttaqun, tapi Allah bilang muslimun. Kenapa? Karena sebagian ulama membedakan. Muslim itu ya levelnya masih rendah. Karena dia baru pada tataran praktek, belum sampai kepada masuk dalam hati iman. Jadi iman itu sudah masuk dalam akidah, keimanan, keyakinan yang kuat, yaitu iman. Jadi mukmin lebih tinggi daripada muslim. Nanti lebih tinggi lagi adalah muhsin dan muttaqin, begitu seterusnya. Tapi Allah minta kita kalau bisa meninggal dalam kondisi muhsin, muttaqin, mukmin afdal, tapi paling tidak muslim saja. KTP-mu muslim, lalu kau tidak meninggalkan sholat, puasa, rukun Islam saja ditinggalkan. Nah, itu the minimal itu. Itu sudah masuk kategori husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian tafirruna minhu. Al-firar, farra yafirru itu artinya lari. Bukan menghindar biasa, tapi lari. Makanya orang yang lari dari medan pertempuran disebut al-firar minaz zahaf. Jadi tafirruna, kalian itu benar-benar lari menghindari kematian. Gak ada orang mendekati kematian. Sakit kita buru-buru berobat. Ada wabah kita menghindar. Isolasi mandiri. Apalagi jaga jarak, pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer. Sampai ada yang bawa alat apa tuh? Pembunuh virus bakteri dalam radius sekian meter. Yang dikalung dipakai, yang pakai dicolok dalam pakai listrik itu juga dipakai semua. Kenapa? Tafirruna minhu. Kita menghindari kematian. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum. Kematian yang akan mendatangi kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui al-ghaib wasyahadah, perkara yang ghaib maupun perkara yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitakan semua yang telah kita kerjakan di dunia ini besok hari kiamat. Ada kisah masyhur. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah dengar. Di zaman Nabi Sulaiman, itu suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan rapat dengan seluruh punggawanya. Ketika rapat tiba-tiba datang seseorang yang gak pernah dilihat dan dikenal oleh semua yang hadir di situ. Duduk di samping Nabi Sulaiman. Dia gak mengatakan satu patah kata pun, tapi menatap ke satu orang. Gak dilihatin terus gitu. Sampai orang ini kemudian ya grogi lah. Kita juga dilihatin sama orang gak kita kenal, grogi. Orang ada apa nih kok liatin saya terus? Sampai akhirnya pergi. Ditanyalah kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, siapa tadi yang duduk di sampingmu? Kata Nabi Sulaiman, Malakul Maut. Malakul Maut? Kenapa dia datang hanya duduk di sampingmu dan dari sekian banyak orang yang hadir di sini cuma saya yang liatin? Kata Nabi Sulaiman, saya pun nggak tahu, dia nggak ngomong sama saya. Kira-kira gimana Pak? Kita, Bapak Ibu rahmatullahi Allah, diliatin sama Malakul Maut. Gimana coba itu? Gak usah pakai Malakul Maut. Polisi aja ngeliatin kita, udah grogi tuh belagapan. Kita bawa motor, polisi ngeliatin kita terus. Grogi tuh. Ini Malakul Maut. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Kata orang tadi, wahai Sulaiman, tolong buang saya, kirim saya tempat yang paling jauh. Ila aqsa dunya, ila Hindia. Kirim saya ke Hindia. Dibuanglah. Bukan India, Hindia. Bisa jadi Indonesia, bisa jadi Allah alam. Maka Nabi Sulaiman mengirim orang itu ke Hindia. Gak lama datang lagi tuh Malakul Maut. Ditanya, wahai Malakul Maut, kenapa kau kemarin datang ke sini, duduk di sampingku dan hanya menatap kepada satu orang? Ada apa sebetulnya? Dia bilang, wahai Sulaiman, saya diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang. Terus saya mampir ke majelismu. Tapi begitu saya datang di sini, saya bingung. Orang inilah yang akan saya cabut beberapa menit ke depan. Tapi bukan di sini saya cabut nyawanya. Di mana? Di Hindia. Ini orang kenapa masih di sini? Padahal sebentar lagi saya akan cabut nyawanya di Hindia. Maka setelah itu, saya
lapor kepada Allah, ya Allah, kau perintahkan kepadaku untuk mencabut nyawa si fulan jam sekian lewat sekian di Hindia. Kenapa dia masih ada di majelisnya Sulaiman di Palestina? Lalu kata Allah, kau pergi saja ke Hindia, kau cabut nyawa dia. Dan begitu saya pergi ke Hindia, sesuai dengan waktunya, ada dia di sana. Subhanallah. Jadi, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian menghindari kematian, kematian yang akan datang menemui kalian. Kisah tadi masyhurah, tapi kalau kita telusuri riwayatnya, hadisnya nggak sahih. Tapi untuk pelajaran kepada kita bahwa kemanapun kita pergi, kita nunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita selalu menyiapkan diri. Ya. Maka Allah berwasiat, berpesan kepada kita di akhir ayat yang diturunkan oleh Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Ibnu Abbas, Al-Baqarah 281. Inilah ayat terakhir yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur bahwa setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup haulan ala qauli Muqatil, masih hidup 1 tahun menurut pendapat Imam Muqatil, tapi kata Ibnu Abbas masih 2 tahun. Selama masa 2 tahun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat menunaikan ibadah haji yang merupakan haji wada dan terakhir itu. Nah, ketika haji wada itu Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Lalu setelah sepulang dari haji itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup 80 yauman, 80 hari. Sampai kemudian di masa 80 hari itu turunlah surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina dan seterusnya. Nah, setelah turun surat At-Taubah 128, fa'asha ba'daha 35 yauman. Rasul masih hidup 35 hari. Di masa 35 hari itu turunlah Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Kata Ibnu Abbas, setelah turun ayat terakhir ini, surat Al-Baqarah 281, Rasul hanya hidup 21 hari dan tidak ada ayat lain yang turun. Berarti ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah ini 281 surat Al-Baqarah. Apa itu? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan hendaklah kalian siap-siap berbekal apalagi wanti-wanti, itu mana wattaqu, bertakwa, itu artinya siap-siap, hati-hati, wanti-wanti, berbekallah dan seterusnya. Untuk apa? Menghadapi yauman, suatu hari turja'una fihi ilallah, hari ketika di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap yang bernyawa itu akan diwafatkan. Maka sabat wa hum la yuzlamun. Dan mereka akan dimintai semua pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan dan mereka sedikit pun tidak zalimi. Jadi kita suruh siap-siap nih oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi hari kematian itu. Dan itu adalah perjalanan panjang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pergi saja jalan-jalan pulang kampung, itu kita pasti punya persiapan yang matang. Biasanya kalau ibu-ibu majlis taklim mau jalan-jalan kemana itu, oh itu jalan-jalannya besok jam 9 pagi berangkatnya atau jam 7 pagi, dari sore dia sudah masak lontong. Dia sudah bikin persiapan macam-macam, dia belanja ini, belanja itu. Itu kita untuk perjalanan di dunia saja sudah punya persiapan yang matang. Ini perjalanan kita menuju akhirat yang tidak mungkin kembali lagi. Maka mestinya punya persiapan yang matang. Sehingga ketika kita dipanggil, mudah-mudahan kita dipanggil dalam kondisi yang baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kematian adalah keniscayaan. Tadi Al-Jumu'ah ayat 8, di surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian meskipun kalian bersembunyi di gedung yang menjulang tinggi. Dalam Al-Anbiya 4, tidaklah ada manusia satupun yang pernah kami jadikan di atas muka bumi ini sebelummu yang kekal, khuld, afa imitta fahumul khalidun. Apabila engkau mati, apakah mereka kekal? Enggak, sama semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini fana, dia akan mati. Yang tersisa hanya
wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Ankabut ayat 57 Allah tegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Kata Ibnu Katsir, yang dengan ayat di atas adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seseorang yang bisa selamat dari kematian. Baik dia berusaha lari atau tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Jadi kita sudah pasti mati. Dan kita pun tahu kita pasti mati. Di sini ada dari jamaah yang masih ragu. Saya kayaknya sih nggak mati, Ustaz. Ada nggak? Saya kayaknya sudah punya ilmu kebal, Ustaz. Nggak ada. Kita semua pasti mati. Ya. Biar kata orang punya ilmu rawa rontek. Apa itu ya? Kalau lama nempel ke tanah, hidup lagi. Mati dia. Secanggih dan sehebat apapun dunia kedokteran, tidak ada yang bisa menciptakan pil anti malakul maut. Nggak ada. Mati semua kita. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, setiap orang itu tahu dia akan mati. Tapi yang aneh, tidak banyak di antara manusia itu yang tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Padahal dia tahu dia pasti mati. Tapi tidak menyiapkan untuk kematiannya itu. Masya Allah. Padahal kita pernah tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita matikan. Dalam surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Saya dari sini. Dan manusia tidak ada yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari. Jangankan esok hari, entar malam aja apa yang terjadi dengan kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia itu tidak ada yang tahu di tanah mana dia mati. Kenapa Allah sebut di tanah mana dia mati? Allah bilang manusia tidak ada yang tahu kapan dia mati. Karena itu pasti orang nggak ada yang tahu. Tapi kenapa Allah di sini sebut bi ayyi ardin tamut, di tanah mana dia meninggal? Karena ada sebagian orang yang merencanakan dia mau mati di mana. Bukan dikuburkan ya, mau mati. Misalnya ada orang yang pensiun, selesai pensiun Ustadz, saya mau pulang kampung Ustadz, sudah pensiun. Kenapa pulang kampung Pak? Ya Ustadz, saya sudah lelah dengan hiruk pikuknya kota Jakarta Ustadz, saya mau pulang kampung saja. Saya ingin meninggal di kampung Ustadz. Akhirnya pensiun, pulang ke kampung. Setahun di kampung, belum meninggal. 5 tahun sudah di kampung, masih 10 tahun di kampung, masih seger bugar. Begitu dia datang ke kota, dia jenguk anaknya, dia jenguk cucunya, dia terkena penyakit, terkena COVID misalnya atau yang lain, meninggal dia di kota. Dia merencanakan meninggal di satu tempat, tapi Allah takdirkan dia meninggal di tempat yang lain. Masya Allah. Maka kita tidak pernah tahu di tanah mana kita meninggal, kapan kita meninggal, dengan sedang apa kita meninggal. Biasakan kita selalu berada di tempat yang baik, biasakan melakukan kebaikan, dan biasakan berteman dengan orang baik. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal di salah satu 3 itu. Kalau tidak di tempat yang baik, mudah-mudahan sedang melakukan kebaikan. Atau sebaliknya, kalau tidak sedang melakukan kebaikan, minimal di tempat yang baik. Kalau enggak, di samping orang yang melakukan kebaikan. Nah, ada di sini Bapak Ibu yang mau meninggal di tempat dangdutan gitu. Lagi dangdut, bahkan lagi joget-joget, lagi nyawer biduan, tiba-tiba meninggal. Auzubillahi min dzalik. Tapi ada nggak di sini yang punya keinginan meninggal sedang sholat? Bukan. Atau meninggal di majelis ilmu? Saya pingin Ustaz, minimal meninggal di majelis ilmu. Meskipun hadir doang, ngerti apa yang disampaikan Ustaz? Enggak, pokoknya penting saya hadir aja di majelis ilmu. Meninggal saja di majelis ilmu sudah kebaikan, karena meninggal di tempat yang baik. Meninggal saja di masjid, insya Allah baik. Asal bukan lagi nyolong trombol masjid. Meninggal di masjid karena nyolong tombol masjid digebukin, meninggal juga itu. Tapi itu bukan termasuk husnul khatimah. Auzubillah. Maka Rasul berpesan kepada kita dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda, bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'u rajulun minal ansar, lalu datang salah seorang sahabat dari kalangan Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasul, mukmin yang paling afdal itu yang bagaimana? Maka Rasul menjawab, ahsnuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Ditanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas. Mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra.
yang paling sering mengingat kematian. Tapi nggak cukup sampai di situ. Lalu Rasul tambahkan, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi kematian itu. Ada orang yang ingat mati. Ustaz, kawan saya sudah meninggal, sedih sih Ustaz, dia kawan baik saya Ustaz. Aduh, mungkin saya juga sebentar lagi. Ya sudah kalau gitu Pak, ayo kita banyak-banyak mendekat kepada Allah. Ke masjid yuk. Saya di rumah aja Ustaz, biar Ustaz aja sendiri yang berangkat ke masjid. Ayo Ibu, kalau gitu kita ke majelis ilmu aja Ustaz. Jadi dia ingat mati tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, itu belum akyas. Akyas itu yang cerdas itu adalah dia mengingat kematian dan dia mempersiapkan diri menghadapi kematian. Agar apa? Agar ketika diwafatkan kita sedang melaksanakan atau melakukan kebaikan atau berada di tempat yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ustaz, ada nggak tanda-tanda husnul khotimah? Ada. Ya. Ini tema kita sebenarnya 10 tanda husnul khotimah. Sampai nggak nih? Udah 40. Baik. Yang pertama adalah ketika dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia pasti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau meninggal, ucapan terakhirnya la ilaha illallah itu husnul khotimah. Insya Allah dia termasuk ahli surga. Cuma la ilaha illallah, Ustaz. Cuma la ilaha illallah. Oh gampang Ustaz, bisa. Bisa sekarang ketika kita masih hidup, masih sehat, masih segar bugar, mudah kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika sakaratul maut, nyawa sudah sampai di kerongkongan, nggak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gimana Ustaz supaya caranya? Caranya supaya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mumpung sehat, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadikan dia kalimat zikir yang selalu mengalir dari lisan kita. Kalau bisa setiap hari nih, Ustaz saya sudah pensiun, saya sudah nggak banyak aktivitas, saya mau baca Quran, khatam Quran, tapi Ustaz setengah jam itu baru dapat 2-3 baris Ustaz. Sering capek duluan Ustaz sebelum baca Quran. Maka perbanyak la ilaha illallah. Berapa banyak? Sesanggupnya. Kalau bisa 10.000 setiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa itu latih, biasakan itu sehingga nanti mudah-mudahan begitu Allah kirimkan malakul maut menjemput ajal kita, lisan ini sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika terpleset ucapkan langsung la ilaha illallah, jatuh la ilaha illallah, kejedut la ilaha illallah, apalagi mengalami sesuatu yang tidak mengenakan langsung la ilaha illallah, spontan ya, biar spontannya bukan ya, tapi la ilaha illallah, sehingga begitu kita sakaratul maut mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, buat kita yang masih hidup, ketika mendampingi keluarga terdekat sedang sakaratul maut, itu talkinkan, bimbing di telinganya pelan-pelan. Pak, Bu, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kalimat yang indah sekali. Rasul pilihkan kalimat yang tidak menggunakan huruf bibir, semuanya huruf lidah. Ustaz, gimana nih mau bilang la ilaha illallah? Ada selang di mulutnya, ada infus di mulutnya, nggak bisa mengucapkan Ustaz. Ini kalimat tidak membutuhkan bibir, semuanya hurufnya lidah. La ilaha illallah. Meski mulut tidak mingkam sudah bisa. Allah pilihkan itu. Cukup itu. Kalau ditambah Muhammadur Rasulullah afdal. Tapi kalau nggak bisa pun cukup la ilaha illallah sudah. Ini ada sebagian anak-anak zaman sekarang itu, keluarganya sedang sakaratul maut, bukannya mentalkinkan dia malah selfie, difoto, cekrek. Guys, doain ya guys. Yang kakungku sedang sakit, yang kakungku sedang sakaratul maut. Aminkan ya guys, semoga masuk surga. Nggak cukup diaminkan, talkinkan. Ya. Bacakan kalimat-kalimat yang baik di telinga beliau. Yang kedua, meninggal dengan kening berkeringat. Ini hadisnya dari Buraidah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah, mautul mu'min bi'irqil jabin. Meninggalnya orang beriman, tandanya itu ada keringat di sini, di kening, di dahinya. Ya, itu merasakan sakaratul maut. Mungkin kesempatan lain kita bahas bagaimana tentang ngerinya sakaratul maut. Orang beriman merasakan sakaratul maut, lalu keluar keringat di dahinya, nah itu menandakan bahwa dia adalah husnul khatimah. Tapi orang beriman ya, Ustaz ini juga ada nih pencuri, pemakai
Abu berzina, meninggalnya berkeringat di keningnya. Nah, itu nggak husnul khatimah, dia harusnya beriman. Yang ketiga, ini hadisnya memang sebagian mengatakan dhaif. Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan ma'mul atau paling tidak ini jadi di fadailul a'mal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal yaumal jum'ah, pada hari Jumat, au lailatul Jum'ah, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatul qabr, kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Jadi meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah selamatkan dia dari fitnah kubur dengan syarat muslim, ma min muslimin. Dia adalah orang muslim minimal. Ya, beribadah meskipun dia sih bukan ahli tahajud banget Ustaz, tapi dia insya Allah sholat 5 waktu mah nggak ditinggal. Puasa Ramadan sih dikerjakan, zakat juga alhamdulillah tunaikan Ustaz. Ya masih muslim lah. Nah itu meninggal dia malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah termasuk yang dihindarkan dan dijauhkan dari fitnah kubur. Kata Ali, kubur itu starting ke akhirat. Kalau dikubur selamat, insya Allah di akhirat jauh lebih selamat. Dikubur saja sudah celaka, maka di akhirat jauh lebih celaka. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau sudah terhindar dari siksa kubur, insya Allah. Nah, jadi berharaplah Bapak Ibu meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat. Berapa malam lagi berarti? Sekarang malam Kamis. Malam besok tuh berarti. Mau Ustaz, tapi jangan malam Jumat besok. Malam Jumat kapan? Malam Jumat pekan depan? Jangan juga. Kapan? Ya terserah Ustaz. Yang penting malam Jumat atau hari Jumat. Yang keempat disebut dengan syahid, selain syahid di medan pertempuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Asy-syuhada'u khamsah. Ada banyak hadis-hadis tentang ini saya kutipkan satu saja. Asy-syuhada'u khamsah. Orang syahid itu ada 5. Al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadam wasyahidu fi sabilillah. Kata Rasulullah, orang syahid itu ada 5. Yang pertama mat'un. Mat'un itu berarti orang yang tertaun. Taun itu wabah. Ya, seperti pandemi. Ustaz, keluarga, kerabat, tetangga saya meninggal terkena COVID. Bagaimana hukumnya Ustaz? Insya Allah itu termasuk syahid karena dia mat'un. Terkena taun. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, ya, dijelaskan barang siapa yang berada di suatu wilayah yang terkena wabah lalu dia bersabar, sabiran muhtasiban, meskipun dia nggak kena, tapi dia menahan diri dan bersabar, kutiba lahu ajru syahid, maka dia tetap dapat pahala syahid. Jadi kita semua menghadapi wabah pandemi ini dengan tetap ikhtiar, menyerahkan kepada Allah, yakin semua segala sesuatu takdir ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa in lam yusib, meskipun dia tidak terkena, maka dia tetap dapat pahala syahid. Apalagi terkena, apalagi sampai meninggal, maka dia syahid. Yang kedua, mabtun. Mabtun itu adalah orang yang sakit disebabkan di perut. Sakit perut ini bukan muntaber ya. Jadi semua penyakit yang ada di dalam perut. Karena seringkali orang meninggal penyakit dalam gitu. Kalau misalnya sakit di kelingkingnya Ustadz, sakit di kakinya. Sakit memang, tapi jarang sampai meninggal. Sakit gigi. Ada orang yang sampai meninggal sakit gigi? Kayaknya enggak ya. Orang meninggal lebih penyakit dalam. Jadi wal mabtun itu lebih ke penyakit dalam. Ya, bisa cancer, bisa liver, bisa macam-macam lah penyakit-penyakit itu. Itu termasuk kategori mabtun. Yang jelas dia muslim. Wal ghariq, orang yang mati karena tenggelam, nauzubillah min dzalik. Wasahibul hadam, orang yang mati yang hadam itu secara bahasa tertimpa reruntuhan. Tapi bisa saja zaman sekarang ini seperti kecelakaan ya, tabrakan mobil dengan motor, motor dengan motor, mobil dengan mobil dan seterusnya. Itu termasuk hadam. Bisa masuk kategori syahid. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini khusus bagi wanita, meninggal ketika melahirkan atau sedang nifas, itu termasuk syahid insyaallah. Yang keenam, mati karena membela diri, keluarga dan harta dan kehormatan. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang mau dirampok kendaraannya, hartanya, dia pertahankan, dia lawan rampok itu, akhirnya dia terbunuh, maka itu syahid. Wa man qutila duna ahlihi, dia membela, menjaga keluarganya sampai dia terbunuh, maka dia syahid. Audu nadami, auduni fa huwa syahid. Atau dalam rangka menjaga dirinya, syahid, atau dalam rangka membela agamanya dihina,
agamanya dilecehkan, Rasulullah dihina, dilecehkan, Al-Quran dihina, dilecehkan, dia maju, dia membela itu, dia pertahankan itu, izzah agamanya, lalu dia terbunuh, maka dia termasuk syahid, insyaAllah. Yang ketujuh, meninggal sedang melakukan amal soleh. Ini jelas lah ya. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah, khutima lahu biha, lalu diwafatkan sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Wa man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa di suatu hari demi mengharapkan wajah Allah, lalu meninggal sedang puasa itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, barang siapa yang berinfak, lalu dia meninggal sedang berinfak itu atau sedang bersedekah, dakhalal jannah, maka dia termasuk ahli surga. Yang kedelapan, ini penting sekali, Bapak Ibu rahmatullahi Allah, barang siapa yang ayyuma muslimin, kata Rasulullah, syahidalahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Muslim yang mana saja, kata Rasulullah, ketika meninggal syahidalahu arba'ah, ada minimal 4 orang datang, kemudian bersaksi lisan, tapi dia bersaksi dari lubuk hati terdalam, ya Allah, si fulan ini sahabat saya, dia teman saya tahu dia orang baik. 4 orang saja ngomong begitu, baik diucapkan atau dalam kalbunya, insya Allah, kata Rasulullah, adkhalahul jannah, Allah akan memasukkan si fulan ini ke dalam surganya Allah. Ya Allah, 4 orang. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau cuma 3 orang? 3 pun bisa. Bagaimana kalau cuma 2 orang? 2 pun bisa. Nah, kata dia, saya sebenarnya pengen tanya, bagaimana kalau cuma 1? Nah, cuman malu. Ya, masa sekian tahun kita hidup di dunia ini punya teman cuma 1? Jadi sekarang kita ini butuh minimal 4 orang teman yang kenal baik dengan kita, yang kalau kita meninggal dia siap bersaksi bahwa kita adalah orang baik. 4 orang minimal, Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Maka itu sudah menjadi insya Allah jaminan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Maka kita butuh kawan yang mendoakan ketika kita meninggal, bukan yang sekedar mengirimkan karangan bunga. Ya, kalau mau kirimkan karangan bunga, buat apa kalau karangan bunga itu? Gak kepake. Sudah selesai dimakamkan, masih laku nggak tuh dijual? Ini saya mau jual karangan bunga second sih, tapi belum ada yang copot bunganya. Nggak ada yang mau orang karangan bunga itu. Jadi kita nggak butuh karangan bunganya, kita butuh doanya, kita butuh kehadiran dia, kita butuh dia mengantarkan kita sampai ke pemakaman terakhir dan menyolati kita. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, kalau dia mau kirim karangan bunga, saya nggak kirim karangan bunga deh, saya kirim tanya aja. Boleh, mungkin bisa untuk pengurusan jenazah ya. Baik. Ini masih yang ke-8 tadi, kesaksian orang lain meninggal. Yang ke-9, meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Nah itu, barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam fisabilillah sampai dia kembali. Berarti kalau dalam posisi menuntut ilmu dia meninggal, insya Allah termasuk syahid. Yang terakhir, ke-10, meninggal ketika dia hijrah. Taubat, lalu dia hijrah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, lalu dia meninggal, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dalam surat An-Nisa ayat 100. Maka sudah berlaku, tetap pahala untuknya insya Allah. Tapi hijrah itu adalah ketika kita sudah memiliki keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, perbuatan dosa dan maksiat saat itu juga. Bukan, Ustaz, saya udah tobat nih Ustaz, saya udah nggak mau minum lagi, saya udah mau meninggalkan minum Ustaz. Lah itu di tangan sampean masih ada air minum, ya ini minum. Nah, tapi air minum putih nih Ustaz, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu masih minuman keras yang kau pegang, terakhir Ustaz, ini terakhir banget Ustaz, saya janji besok udah saya tinggalkan Ustaz. Nah, itu belum hijrah dia, belum tobat. Mau mencuri, ini mencuri terakhir, besok saya udah nggak mencuri lagi. Itu nggak bisa. Kalau dia betul-betul taubat, tak juga ditinggalkan. Nah, itulah hijrah. Maka setelah itu, lalu dia meninggal, insya Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah termasuk husnul khatimah. Ini barangkali 10 tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dengan salah satunya. Syukur-syukur semua tanda-tanda ini ada pada diri kita insya Allah.